Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan. Apakah pahala membaca Al-Quran lewat HP itu berbeda dengan lewat mushaf Al-Quran secara langsung? Dan apakah baca lewat HP itu juga harus dalam keadaan suci, punya wudhu? Jadi begini, membaca Al-Quran itu termasuk utamanya ibadah. Kata Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Utamanya ibadah umatku itu membaca Al-Quran. Tentu ini ibadah yang sunnah loh ya. Jadi di antara sekian banyak ibadah sunnah, itu yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Walaupun orang itu tidak paham artinya, tidak paham maksudnya, itu dapat pahala. Tapi dengan catatan, bacanya ya benar. Karena memang di dalam membaca Al-Quran itu ada aturannya, ada kaedah-kaedahnya. Panjang pendeknya, idharnya, ikhfa'nya, idghamnya, matnya, itu ada aturannya yang diatur dalam ilmu tajwid. Makanya orang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu harus digurukan. Ya, nggak boleh belajar sendiri, harus ada gurunya. Karena ini terkait ini, bagaimana cara mengucapkan huruf shad, bagaimana cara mengucapkan huruf dot. Ini kalau tidak ada gurunya tidak bisa. Ya, makanya istilahnya itu harus musyafahah, harus belajar menghadap guru, tidak boleh otodidak. Nah, terkait dengan membaca, ya, membaca itu medianya bisa macam-macam. Ya, bisa mushaf Al-Quran secara langsung, bisa dengan HP, atau mungkin tidak pakai media. Ya karena memang hafal, jadi tidak pakai membaca, tidak pakai HP, tidak pakai mushaf. Dan itu semuanya sama. Ya artinya pahalanya sama, mau baca pakai HP, mau baca pakai mushaf, atau tidak pakai media karena hafal. Ya, karena yang penting di dalam membaca Al-Quran itu kan lesannya itu bergerak mengucapkan kalimah-kalimah Al-Quran atau kalam-kalam Allah. Jadi bukan medianya, media itu tidak jadi masalah. Ya, apapun medianya, yang penting lesannya itu mengucapkan kalam Allah. Begitu. Jadi sekali lagi tentang orang ini membaca Al-Quran lewat HP atau lewat mushaf, itu pahalanya sama. Karena yang penting itu bukan medianya, tapi yang penting adalah lesan itu bagaimana mengucapkan kalam Allah. Nah, sekarang kalau orang itu membaca Al-Quran lewat HP, apakah harus pakai wudhu? Begini, tidak ada keharusan membaca Al-Quran itu wudhu terlebih dahulu. Ya, memang afdolnya yang lebih utama itu ya wudhu. Bahkan tidak hanya membaca Quran, dalam keadaan apapun itu kalau bisa selalu dalam keadaan wudhu, mau bekerja, mau ngaji, ya, kecuali yang wajib loh ya. Kalau yang wajib misalnya kayak sholat kan memang harus wudhu dulu, tawaf harus wudhu dulu. Selain itu memang dianjurkan yang lebih baik itu dalam keadaan wudhu, mau bekerja, bahkan mau hubungan suami istri pun itu yang baik juga punya wudhu, mau tidur wudhu, gitu. Jadi memang tidak ada keharusan. Untuk baca Al-Quran itu wudhu itu tidak ada. Jadi misalnya kayak saya ini batal ya, tidak punya wudhu, terus saya membaca surat Ikhlas, ya karena saya hafal, membaca ayat kursi itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya, yang ada keharusan untuk wudhu itu kalau menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran, lah itu harus wudhu. Itu harus wudhu. Nah masalahnya sekarang, kalau HP yang diaktifkan aplikasi Al-Qur'annya ini termasuk mushaf apa enggak? Jadi begini, mushaf itu kan lembaran atau apa saja yang di situ ditulisi ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu statusnya sebagai mushaf.
Sehingga dengan demikian HP yang diaktifkan aplikasi Al-Qur'annya itu statusnya mushaf. Makanya kalau orang itu mengaktifkan HP-nya dengan aplikasi Al-Qur'an ya harus wudhu dulu. Tapi kalau aplikasinya dimatikan ya berarti statusnya bukan mushaf. Makanya harus hati-hati. Kalau HP ini kita aktifkan aplikasinya ya jadi mushaf. Kalau enggak ya enggak. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.